Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafadila Aprinata dari Prodi PG PAUD kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang urgensi pendidikan Pancasila. Tujuan diajarkannya pendidikan Pancasila sebagai tonggak sejarah bangsa. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah Indonesia. Dengan yang paling populer sebutan jas merah. Dari pernyataan berikut, kita sebagai penerus bangsa tidak boleh melupakan nilai-nilai sejarah Indonesia. Ada 3 tonggak dalam nilai sejarah, yaitu awal Hari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Hari Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Hari Proklamasi 1945. Dalam Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahwa bangsa Indonesia bisa bersatu dalam keragaman dan modal untuk semangat persatuan dan kesatuan. Sedangkan proklamasi adalah jembatan emas dalam membangun bangsa dan mencapai cita-cita nasional menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun sayangnya, bangsa milenial saat ini sudah jauh dari kata sejarah. Nilai sejarah dirujuk dari pesan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Pendidikan Pancasila merupakan wahana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter berdasarkan nilai hukum yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali di perguruan tinggi. Difokuskan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting karena menjadi jalan suci untuk mempertahankan bangsa. Berikutnya adalah urgensi mata kuliah umum. Urgensi mata kuliah umum benar-benar sangat penting dan memiliki banyak peran. Contohnya, membantu keterkaitan satu ilmu dengan ilmu lainnya, dan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal. Yang selanjutnya adalah pengantar bagaimana cara memahami pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah tertanam jauh dari sebelum hari kemerdekaan. Akan tetapi, banyak yang mengabaikan hal-hal tersebut sehingga menimbulkan masalah serius. Misalnya adalah masalah kesadaran pajak, masalah korupsi, masalah dekadensi moral, masalah disintegrasi bangsa, masalah narkoba, masalah penegakan hukum dan berkeadilan, dan masalah terorisme. Selanjutnya adalah tujuan historis Pancasila. Sejak 1924, sudah ada Perhimpunan Bangsa Indonesia di Belanda, merumuskan konsep ideologi politik dengan 4 prinsip. Di antaranya adalah persatuan nasional, non-kooperasi, kemandirian, dan solidaritas. Tentara Jepang merasa perlu untuk membujuk pemimpin Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengucapkan janji kepada Indonesia akan diperkenankan untuk merdeka kelak di kemudian hari. Dalam rancangan awal Jepang akan diberikan 2 tahap, yaitu melalui BPUPK dan melalui PPKI. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh DR KRI Rajiman Weddiodiningrat dengan anggota awal berjumlah 63 orang, lalu bertambah menjadi 69 orang, 1 diantaranya orang Jepang. Dalam rancangan awal Pancasila diambil beberapa hal penting berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan pemusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan atau keadilan sosial. Dalam pidato, Ir Soekarno menyatukan 5 prinsip tadi yang merupakan titik temu segenap elemen bangsa. Di antaranya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya dan berkeadaban. BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Soekarno sebagai sumber utama. Kepanitiaan ini berjumlah 8 orang dengan
disebut Panitia 8 dengan Hr. Soekarno sebagai ketua. Pada tanggal 22 Juni 1945, Hr. Soekarno mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kecil tidak resmi beranggotakan 9 orang untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui konsensus, rumusan Pancasila versi 1 mengalami perubahan. Yang pertama, prinsip ketuhanan dipindah dari sila kelima ke sila ke-1. Yang kedua, prinsip kemanusiaan tetap menjadi sila kedua dengan redaksi disempurnakan, menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, prinsip kebangsaan diubah menjadi sila ketiga dengan redaksi Persatuan Indonesia. Mufakat atau demokrasi diganti menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, kesejahteraan sosial diubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPK dibubarkan karena telah selesai melaksanakan tugas, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang memberikan persetujuan atas rencana pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Karena belum jelas wujudnya, akhirnya pimpinan Indonesia mengambil momentum menetapkan lembaga tersebut menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat sebagai wakil ketuanya. Anggota PPKI berjumlah 21 orang. PPKI akan melakukan pertemuan pertama pada tanggal 25 Agustus 1945. Tapi karena desakan politik, pertemuan tersebut dimajukan atau dipercepat menjadi 16 Agustus 1945. Namun, pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Sedangkan keesokan harinya adalah Hari Proklamasi Indonesia, sehingga sidang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1945. Setelah itu, anggota PPKI ditambah sebanyak 6 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.